Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Abdul Halim, alhamdulillah dari paparan-paparan yang saya lihat, saya sekalian minta izin. Saya simpen itu rekaman-rekaman sampai 70 lebih. Tapi itu tadi masalahnya. Terkadang pas nyambung, enak menerima. Tapi ketika mengikuti penjelasan yang lain, kabur lagi. Begitu berganti-ganti sehingga rasanya ada sesuatu yang kurang begitu. Sehingga saya memberanikan diri untuk menanyakan apakah perlu berbaiat atau talqin secara tatap muka agar rasa yang ada, keyakinan, kefahaman yang ada itu bisa lebih mantap, bisa istiqomah, tidak putus nyambung gitu. Ya apa karena memang usia ya sudah setengah baya sih. Nah, kalau berkenan saya minta izin untuk baiat tatap muka, terus persyaratannya apa saja atau waktu yang tepat itu bagaimana begitu Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Kang Mas, kula nyuwun Sherlock dalemin jenengan. Matur nuwun tak terengi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang untuk memahami, untuk menghayati apa-apa yang sudah Anda dengarkan di dalam pemaparan ini masih ngambang, masih ada di permukaan. Perlu ada talqin, perlu ada baiat agar Anda bisa menyatakan bahwa sesungguhnya hakikat manusia itu adalah al-maut, mati. Bila belum ditalqin, bila belum dibaiat, seolah-olah manusianya lah yang berasa memahami paparan ini. Karena manusianya masih sangatlah erat berkuasa atas segala pemahamannya, seolah-olah manusianya lah yang paham. Maka dari itu ketika dahulu kita mengantarkan jenazah ke pemakaman, di dalamnya ketika manusia mayat sudah dipendam di dalam kuburan, maka Pak Mudin mentalkini, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" Sejatinya yang ditalkin itu, sejatinya yang dibaiat itu bukan mayat yang sudah mati dipendam di dalam kubur. Sesungguhnya baiat dan sesungguhnya talqin itu bagi mayat-mayat yang berjalan itu, yang mana jiwanya masih mati di dalam berketuhanan. Hatinya sudah buta tuli, itulah yang ditalqin, itulah yang dibaiat oleh Pak Mudin. Akan tetapi manusianya tidak tahu menau akan hal itu,
karena masih buta mata hatinya, karena masih keras hatinya melebihi kerasnya batu, sehingga tidak sadar bahwa Allah lah yang menerangkan, bahwa Allah lah yang menalkini, bahwa Allah lah yang mengingatkan kita semua saat itu. Kita tidak tahu menau, karena memang selama ini hati kita dibutakan oleh Allah. Jadi pada intinya untuk memahami, untuk menghayati, untuk mentafakuri paparan-paparan yang sudah ada, memang sangat amatlah perlu berbaiat. Berbaiat kepada siapa? Bebas, terserah Anda. Bila Anda meyakini di area Anda ada mursyid yang memang menunjukkan, memaparkan kepada Anda seperti paparan-paparan yang ada di channel ini, paparannya seperti ini, imannya seperti ini, maka wajiblah Anda berbaiat kepadanya. Jika Anda tidak menemukan bagaimana manjada wajada Anda di dalam berketuhanan, agar Anda bisa tertuntun, agar Anda ada bimbingan secara khusus kepada mursyid Anda, carilah mursyid itu dimanapun Anda berada. Karena mursyid itulah yang menunjukkan dengan sebenar-benarnya jalan yang Anda tempuh, yakni kematian. Bila kita masih merasa hidup, maka yang berasa faham masih manusianya, yang berasa ngerti masih manusianya, yang berasa memahami paparan-paparan ini masih manusianya. Karena di dalam hati masih nyata wujud manusianya. Maka dari itu carilah guru-guru yang Anda yakini sebagai guru pembimbing Anda selanjutnya. Dan makna berbaiat itu bukan tanda bahwa Anda sudah lulus. Bukan. Baiat itu, talqin itu hanyalah awal membuka pintu dada Anda, membuka pintu Al-Quran Qadim Anda, agar Anda bisa menyaksikan dengan nyata kemaha-kekuasaan Allah yang menguasai Anda agar bisa menyaksikan kemahabesaran Allah yang selama ini menguasai diri kita. Dengan mursyidlah mata hati Anda akan terbuka, maka carilah mursyid itu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyuwun pangapura ingkang kathah, Pak Kiai. Maaf, beribu maaf dari lubuk hati yang paling dalam kepada Pak Kiai. Saya akan bercerita, Pak Kiai. Kemarin malam, pas malam Sabtu tuh, berarti mulai maghrib, Pak Kiai. Mulai maghrib saya sholat maghrib, habis sholat maghrib saya mencoba, bukan mencoba, saya
menjalankan zikir sirul asrar, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelami hayatullah, hidup Allah yang sebenarnya hidup dalam diri saya, yang terjadi pada diri saya, Pak Kiai. Dalam batin saya, pertama saya mengucapkan, ya Allah, tuntunlah diri saya untuk mencapai keimanan yang sempurna, agar saya bisa bersih dalam batin saya ini, ya Allah. Diampura semua dosa-dosa saya, perbuatan-perbuatan saya. Tuntunlah ya Allah, agar saya diberi kemudahan dalam berzikir kepada Engkau ya Allah. Karena yang wujud hanya Engkau, diri saya gaib. Yang hidup hanya Engkau ya Allah, diri saya mati. Yang kuasa hanya Engkau ya Allah, diri saya lemah, tidak daya kekuatan apapun. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Setelah itu saya masuk ke dalam diri saya dengan pandangan yang kosong. Yang terjadi Pak Kiai, badan saya digerakkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah ke kiri ke kanan, muter Pak Kiai. Tak ikutin gerakan Allah itu, tak ikutin terus sampai terakhir. Badan saya waktu duduk itu, dalam keadaan duduk, menekuk ke depan Pak Kiai, kayak seolah-olah saya bersujud. Tak ikuti seperti itu. Setelah kian lama, saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke dunia nyata. Yang pertanyaan saya Pak Kiai, apakah itu af'alullah atau bukan Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Semoga apa yang aku jalanin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan ridho dari Pak Kiai, seorang guru yang dianggap sebagai seorang guru bagi saya sendiri, dengan pencerahan-pencerahan yang begitu nyata dalam kehidupan ini. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Setelah mendengar semua Anda, pada intinya Anda bertanya, apakah itu af'alullah atau af'al manusianya? Jadi pada hakikatnya yang tahu af'alullah itu ya Allah sendiri, yang tahu af'alun nas itu ya manusianya sendiri. Bila di hati masih wujud nyata manusianya, bila di hati masih wujud nyata hidup manusianya, bila masih di hati wujud nyata kekuasaan diri manusianya, maka yang ia tahu pasti af'alun nas, af'al manusianya. Manusia takkan pernah tahu af'alullah bila masih ada af'al manusianya. Namun jika sudah nyata bahwa hidup
hidup ini Allah, maka manusianya sudah tidak akan tahu keberadaan diri manusianya. Manusianya sudah tidak tahu kewujudan diri manusianya. Manusianya sudah tidak tahu kehidupan diri manusianya. Manusia sudah tidak tahu kekuasaan diri manusianya. Yang ada hanya af'alullah yang ada di hati. Hidup ini Allah. Allah lah yang maha tahu atas af'alnya sendiri. Jadi tak satu pun manusia itu tahu af'alnya Allah. Jadi tak satu pun manusia itu tahu dan mengenal Allah kecuali Allah. Jika di hati manusia masih sangat eratlah kedudukan, kewujudan, kehidupan diri manusianya, maka pasti manusia itu buta akan Allah. Manusia buta akan af'alnya Allah. Untuk mengetahui ini af'al Allah atau af'al hambanya tergantung hatinya. Bila yang nyata, bila yang wujud di hati ini masih rasa manusianya, itu bukan af'alullah, itu af'al manusianya. Namun bila manusia itu sudah tidak tahu menahu lagi, tidak mengenal lagi kepada diri manusianya, yakni manusianya sudah kembali kepada ketiadaannya, manusia kembali kepada alam kematiannya, maka nyatalah itulah af'alullah, itulah wujudullah, itulah hayatullah. Jadi yang menyatakan af'alnya itu sendirilah yang ada di hati. Bila di hati masih makhluknya yang ada, pasti mengira af'al ini af'alnya Allah, masih bingung. Ini af'alullah apa af'alnya manusia? Ya pasti af'alnya manusia. Bila masih ada bingung, bila masih ada merasa manusianya yang merasakan af'alullah, ya termasuk berarti yang jadi Tuhan masih manusianya. Ini sangatlah halus. Namun bagi manusia yang sudah tak merasa berkuasa lagi, yang sudah tak merasa hidup lagi, maka yang terjadi itulah af'alullah. Kebanyakan ciri-cirinya manusia di dalamnya sudah tidak tahu lagi apa perbuatannya, sudah makmum kepada Tuhannya. Allah lah yang mensyariatkan apa saja, Allah lah yang mensolatkan, Allah lah yang mempuasakan, Allah lah yang mendudukkan, Allah lah yang memberdirikan, Allah lah yang memandangkan matanya, Allah lah yang mendengarkan mendengarkan telinganya. Jadi semuanya af'alullah. Inilah yang dimaksud tauhid. Inilah yang dimaksud ma'rifat. Inilah yang dimaksud persaksian. Jadi sesungguhnya tak satu pun manusia itu bisa makrifat kepada Allah. Yang dimakrifati manusia selama ini hanyalah makrifat kepada diri manusianya. Menyadari hakikat sejati sifat diri manusianya. Yakni di mana sifat diri manusianya? Di seluruh sifat muhalnya Allah itulah sifat diri manusianya. Bila Allahnya wujud, pasti manusianya adam, tidak ada. Bila Allahnya yang hidup, maka manusianya sudah mati.
Bila Allahnya yang nyata, maka manusianya sudah gaib. Namun bila manusianya masih menduduki sifat-sifatnya Allah, maka itulah manusia yang masih mentuhani dirinya sendiri. Sementara Allah tidak berlaku di hatinya. Kewujudan Allah tidak berlaku di hatinya. Kehidupan Allah tidak berlaku di hatinya. Kenyataan Allah tidak berlaku di hatinya. Yang berlaku di hatinya adalah kewujudan diri manusianya sendiri. Yang berlaku di hatinya kehidupan diri manusianya sendiri. Yang berlaku di hatinya hanya kenyataan diri manusianya sendiri di hatinya. Inilah ciri-ciri manusia yang belum bertuhan. Karena bagaimana mungkin manusia itu disebut bertuhan, sementara di hatinya Allahnya tidak ada, Allahnya tidak nyata, Allahnya tidak wujud, Allahnya tidak hidup, dan Allahnya tidak berkuasa menguasai diri manusianya. Selama ini yang kita rasakan kan seolah-olah kitalah sebagai imamnya, kitalah sebagai penguasanya, sementara Allah tidak kuasa atas diri kita. Allah tidak punya kehendak, daya upaya, dan ikhtiar di dalam hati kita. Karena selama ini kitalah yang berasa berdaya upaya, berikhtiar untuk bertindak laku di atas dunia ini. Seolah-olah kita buta akan kehendak daya upayanya Allah atas diri kita. Nah, ketika kita berlatih tafakur, ketika kita berlatih zuhud, maka nyatakanlah dalam hati yang mendudukkan, yang berlatih, yang mengheningkan cipta itu bukan diri manusianya. Bila masih di hati ada pengakuan bahwa yang berzuhud, bahwa yang berlatih, bahwa yang bertafakur itu masih diri manusianya, maka pasti akan sulitlah masuk ke dalam diri. Karena manusianya selalu mengaku-akui, akulah yang bisa mengenal Allah, akulah yang bisa bermakrifat kepada Allah. Seolah-olah yang makrifat itu bukan Allah, seolah manusianya lah yang bermakrifat kepada Allah. Jadi apa bedanya dengan yang lalu-lalu? Manusia merasa tahu akan dirinya sendiri. Maka ketika berlatih kezuhudan, tetapkanlah, nyatakanlah, ikrarkanlah diri kita bahwa sebenarnya diri kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akan tetapi diri kita ini dihidupi oleh Allah, dijadikan siapa-siapa oleh Allah, karena perannya Allah, bukan peran diri manusia kita. Jika kita sudah bertafakur di dalamnya, persembahkan kembali keadaan itu kepada Allah. Hanya Allah lah yang berkuasa atas seluruh keadaan-keadaan yang kelihatannya diri kita yang melakukan. Akan tetapi di dalam hati kita sudah menyadari bahwa seluruhnya adalah kehendak dan kekuasaan Allah yang memperjalankan manusia kita. Jadi maha sucikanlah Allah di hati kita daripada kita memahasucikan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Jadi maha besarkan Allah daripada memaha besarkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini.
Jadi nyatakanlah Allah seperti kita menyatakan keberadaan kewujudan diri manusia kita selama ini. Goibkanlah makhluknya, goibkanlah diri kita seperti sebagaimana selama ini kita menggoibkan Allah. Jadi dibalik, imannya dibalik, Allahnya yang wujud, hambanya yang goib. Bukan malah hambanya yang wujud, Allahnya yang gaib. Seolah-olah hamba ini imamnya, sedang Allah adalah makmumnya. Maka itu kita balik iman, akidah dan keyakinan kita bahwa Allah lah yang menjadi imamnya manusia. Allah lah yang menjadi penggeraknya manusia. Allah lah yang berkuasa atas seluruh manusia. Inilah kenyataan dan inilah yang harus selalu kita ikrarkan di dalam hati kita, di dalam bertuhan. Karena yang dikatakan bertuhan, karena yang dikatakan beriman kepada Allah, ya iman yang seperti ini. Iman yang dibawa oleh para nabi, iman yang dibawa oleh para rasul, iman yang dibawa para aulia Allah. Imannya seperti ini, bukan keyakinan iman yang hanya bayang-bayang saja, tidak nyata, hanya ada di angan-angan saja, seperti selama ini yang kita rasakan. Maka nyatakanlah iman kita, keyakinan kita kepada Allah seperti ini. Nyatakanlah Allah daripada menyatakan kemakhlukannya. Makhluk itu tidak nyata. Makhluk ini hanya ciptaan Allah. Dengan Allah lah makhluk ini tercipta. Tanpa Allah maka tiadalah makhluk. Jadi keberadaan kewujudan diri manusia kita inilah tanda bukti wujudnya Allah. Tanda bukti hayatullah. Tanpa hayatullah yang laisa kamitslihi syai'un, maka apa-apa dan siapa-siapa takkan pernah terwujud. Dari dengan laisa kamitslihi syai'un, maka terciptalah segala apa-apa dan siapa-siapa. Apa-apa dan siapa-siapa terwujud karena adanya hidup. Coba kita angan-angan, bila tanpa hidup, apakah kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa? Tanpa adanya hidup, apakah kita bisa merasakan apa-apa yang kita rasakan? Tanpa adanya hidup, apakah kita bisa berkehendak apa-apa? Jadi kehendak, daya upaya, kekuasaan, semuanya terangkum di dalam kekuasaannya hidup. Dengan hiduplah manusia itu diperjalankan. Dengan hiduplah manusia itu dipergerakkan oleh Allah sejak dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakankan oleh hidup yang ada pada orang tua kita, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, sehingga berproses kembali menjadi gumpalan darah, berproses kembali menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging itulah Allah menegaskan kembali, kutiupkan rohku. Maksudnya ku hidupi badan-badan ini dengan hidupku, kata Allah. Jadi ikrar Allah ini agar diingat oleh seluruh manusia bahwa ketika manusia sudah ada di alam dunia, jangan ngaku-ngaku hidup. Sudah diikrarkan, sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku, berarti hidup ini hidupnya Allah, bukan hidup manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga saya pribadi, semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaplikasikan semua ini, untuk agar supaya kita bisa selalu mi'raj kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Maka berbaiatlah kepada orang-orang yang Anda percaya sebagai mursyid. Carilah mursyid yang ada di area Anda. Berbaiatlah kepada mereka. Yang terpenting si mursyid itu mengenalkan Allah kepada Anda seperti demikian. Jika si mursyid itu tidak bisa menuntut Anda kepada Allah, maka tidak layaklah Anda berbaiat kepadanya. Jadi tujuannya berbaiat itu adalah agar bisa membuka Al-Quran Qadim yang ada di dada Anda. Agar senantiasa bisa selalu mi'raj kepada Allah, agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu berzikir kepada Allah, agar tidak jatuh bangun lagi, agar tidak ingat lupa lagi, agar selalu pancar kepada hayatullah. Memang perlu perjuangan, memang perlu baiat kepada mursyid bertatap muka. Jika Anda masih hanya mendengarkan pemaparan ini, pemahaman Anda masih ada di permukaan. Memang betul Anda memahaminya, masih di permukaan, belum mendalaminya. Namun ketika Anda sudah berbaiat kepada si mursyid, maka nyatalah Allah itu bagi diri Anda ketika Anda sudah tidak nyata lagi. Itulah perlunya baiat. Maka dari itu, semoga Allah selalu membimbing kita semua. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.